Bupati Samosir pimpin apel gabungan perdana periode kedua. Usai dilantik pada 20 Februari lalu dan setelah mengikuti rangkaian kegiatan retreat kepala daerah se-Indonesia pada tanggal 21 sampai 28 Februari 2024, Bupati Samosir Fandiko Gultom bersama Wabub Ariston Tua Sidauruk langsung memimpin apel gabungan perdana di lingkungan pemerintah Kabupaten Samosir di halaman kantor Bupati Samosir, Senin tanggal 3 Maret tahun 2024. Bupati Samosir Fandiko Gultom menekankan bahwa pelaksanaan apel perdana untuk menyatukan semangat, pikiran supaya seluruh jajaran bisa memberi yang terbaik bagi masyarakat Samosir. Beberapa poin penting sesuai arahan Presiden RI saat mengikuti retreat dan juga sebagai awal kinerja di periodenya yang kedua disampaikan langsung kepada seluruh jajaran. Pertama, bahwa NKRI adalah bangsa dan negara yang besar, diperlukan kolaborasi dan sinergi pimpinan daerah seluruh Indonesia, sehingga seluruh kepala daerah dapat memahami program dan tujuan Presiden kepada masyarakat. Kedua, di tengah keterbatasan anggaran diperlukan kreativitas kepala daerah untuk menggali segala potensi yang ada di daerah. Ketiga, kepala daerah turun langsung kepada masyarakat. Menyikapi arahan Presiden RI tersebut, Bupati Samosir mengharapkan sinergitas dari seluruh pimpinan OPD. Sinergitas menjadi kunci utama dalam pembangunan di Samosir dan kita yang ada di daerah harus meningkatkan sinergitas hari demi hari dan tidak bisa bekerja individual. Diperlukan gerakan bersama, juga sinergitas dengan masyarakat. Kerjasama untuk kesejahteraan masyarakat, ungkap Fandiko. Fandiko menegaskan seluruh ASN untuk meningkatkan kreativitas dan mampu menggali seluruh potensi yang ada guna menambah pendapatan sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ia meminta agar segera turun ke lapangan melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, membuat program dan mengeksekusi program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Kita pahami dan kerjakan sesuai instruksi Presiden. Saya yakin kalau kita miliki kreativitas maka akan semakin cepat pembangunan di Samosir, kata Fandiko. Ya tentu kita mendukung apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden ya, terkait efisiensi anggaran sudah ditentukan ya, dalam retret kemarin poin-poinnya sudah disampaikan Bapak Presiden secara langsung. Tentu kita dari pemerintah kabupaten akan mendukung ya, menyesuaikan anggaran terhadap poin-poin yang diharapkan oleh pemerintah pusat, dan itu tadi seperti disampaikan Bapak Presiden kepada kami semua kepala daerah, keterbatasan itu bukan menjadi suatu hambatan ya, untuk tidak adanya pembangunan di negara ini ataupun di daerah kita, maka diperlukan kreativitas ya. Diminta kepada kepala daerah, masing-masing kepala daerah untuk menggali potensi daerahnya. Ya, maka di sini seperti saya sampaikan tadi, artinya memang perlu kreativitas kepala daerah bersama seluruh jajarannya untuk bagaimana meningkatkan pendapatan ya, dan juga meningkatkan kesejahteraan di daerah masing-masing. Tentu saja dengan tetap berpatokan pada program pemerintah pusat. Ya itu kan semua ada ketentuannya ya, dari Kemendagri tentang aturan pergantian birokrasi di daerah. Ya tentu saja perlu saya sampaikan ya kepada kita semua, apabila penyegaran ini bukan berarti punishment ya. Ini supaya kita jangan salah sangka ya. Rotasi di pemerintahan itu hal yang biasa, hal yang lumrah, namanya ada evaluasi tentu harus dilakukan ya. Dan ini bukan berarti punishment, tapi bisa saja untuk penyegaran dan juga untuk meningkatkan kualitas kinerja di jajaran birokrasi. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Namun tentu semua itu harus sesuai dengan aturan pemerintah pusat di bawah naungan Kemendagri. Nah, seperti arahan Bapak Presiden atau pemerintah pusat ya, bahwasanya seluruh P3K yang tidak lulus dalam tes ya akan diakomodir dalam bentuk P3K paruh waktu ya. Ini tentu kita masih menunggu aturan dari pemerintah pusat, jadi kita tunggu saja ya, bagaimana penyesuaian terhadap P3K yang tidak lulus dan bagaimana terkait pelaksanaan P3K paruh waktu yang akan dilaksanakan ke depan. Kita masih menunggu.